Suku Minahasa dikenal memiliki sifat pemberani dan tegas. Mereka juga tidak takut dalam menghadapi situasi apapun dan selalu siap mengambil keputusan. Jadi tidak heran banyak dari suku Minahasa yang terjun ke dunia militer, baik tentara angkatan darat maupun tentara angkatan udara. Berikut 15 jenderal TNI suku Minahasa yang aktif di tahun 2025. Maijen Ijak Pangemanan. Maijen Ijak Pangemanan adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akmil di tahun 1990 dari Satuan Korps Perhubungan Kopassus. Kelahiran 6 Maret 1969 di Manado, Sulawesi Utara. Semasa karirnya, ia berpengalaman dalam pertempuran, operasi Seroja, dan konflik Papua. Ia juga pernah menangani kasus penyiksaan orang Papua yang dilakukan oleh oknum TNI. Jabatan strategis yang pernah diembannya adalah sebagai Kasdam II Sriwijaya di tahun 2022, sebagai Kaskogab Wilham III tahun 2023, sebagai Pangdam 12 Cendrawasih di tahun 2023 hingga 2024, dan sekarang menjabat sebagai Wakil Komandan Koriklat TNI Angkatan Darat. Maijen Prince Meyer Putong. Maijen Prince Meyer Putong adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer di tahun 1990 dari Satuan Kavaleri. Kelahiran Mei 1968 di Suaan, Kelawat, Minahasa Utara. Jabatan strategis yang pernah diembannya adalah sebagai Pasahli tingkat 3 bidang Komsos Panglima TNI di tahun 2022, sebagai Wadan Sesko TNI di tahun 2023, dan sekarang menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Brigjen Muhammad Lutfi Beta. Brigjen Muhammad Lutfi adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer di tahun 1989 dari Satuan Infanteri. Kelahiran 7 Juli 1967 di Tondano, Sulawesi Utara. Jabatan strategis yang pernah diembannya adalah sebagai Kasdam 13 Merdeka di tahun 2022, sebagai Direktur Umum Kodi Laktat di tahun 2023, dan sekarang menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Letjen Steverly Christmas Parengkuan. Letjen Steverly Parengkuan adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akmil di tahun 1990 dari Satuan Kavaleri. Kelahiran Desember 1967. Diketahui Letjen Steverly ahli dalam bidang intelijen. Jabatan strategis yang pernah diembannya adalah sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Kemham di tahun 2024, sebagai Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri BIN di tahun 2024 hingga 2025, dan sekarang menjabat sebagai Inspektur Utama Badan Intelijen Negara. Maijen Agape Jakaria Dondo Kambe. Maijen Agape Jakaria adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer di tahun 1990 dari Satuan Kavaleri. Kelahiran Oktober 1967 di Manado, Sulawesi Utara. Tercatat, ia pernah ikut dalam pertempuran konflik Papua. Jabatan strategis yang pernah diembannya adalah sebagai Sosialitjen Kodham Kemham di tahun 2022, sebagai Kapus Jonstra Litbang di tahun 2022 hingga 2024, dan sekarang menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Marsda Hesli Paat. Marsda Hesli Paat adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Udara lulusan Akademi Angkatan Udara di tahun 1989 dari Satuan Korps Penerbang Angkut. Kelahiran 9 September 1967 di Manado, Sulawesi Utara. Tercatat, dia pernah ikut dalam pertempuran Papua, yaitu Operasi Nemangkawi. Jabatan strategis yang pernah diembannya adalah sebagai Pasahli tingkat 3 bidang Intekmil dan Cyber Panglima TNI di tahun 2023, sebagai Wadan Kodiklat TNI di tahun 2022, dan sekarang menjabat sebagai tenaga ahli pengajar bidang hubungan internasional Lemhanas. Brigjen Julius Joli Suawa. Brigjen Julius Joli Suawa adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer di tahun 1990 dari Satuan Artileri Medan. Kelahiran 3 Juli 1968 di Manado, Sulawesi Utara. Jabatan strategis yang pernah diembannya adalah sebagai Dirsen Pusnarmet di tahun 2020, sebagai Wadan Pusernarnet di tahun 2022, dan sekarang menjabat sebagai Kapolsahli Pangdam 15 Patimura. Brigjen Joni Riki Lumintang. Brigjen Joni Riki Lumintang adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akmil di tahun 1994 dari Satuan Infanteri. Kelahiran April 1971
di Kawangkoan, Minahasa, Sulawesi Utara. Diketahui, Brigjen Joni Riki Lumintang pernah ikut dalam pertempuran Operasi Seroja dan pertempuran pemberontakan di Aceh. Jabatan strategis yang pernah diembannya adalah sebagai Kasau Pamen Mabes TNI di tahun 2020, sebagai dosen Sesko TNI dan Seskordos Sesko TNI di tahun 2021, sebagai Dirdik Akmil di tahun 2022, dan sekarang menjabat sebagai staf khusus Angkatan Darat. Majen Rano Maxen Adolf Tilaar. Majen Rano Tilaar adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akmil di tahun 1993 dari Satuan Infanteri Kopassus. Kelahiran 4 Juni 1969 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tercatat, ia pernah ikut dalam pertempuran Operasi Seroja, pemberontakan di Aceh, dan konflik Papua. Jabatan strategis yang pernah diembannya adalah sebagai Kaskol Gartap 1, Jakarta di tahun 2022, sebagai staf khusus Kasat di tahun 2023, dan sekarang ia menjabat sebagai tenaga ahli pengajar bidang strategi Lemhanas. Marsma Aldrin Petrus Mongan. Marsma Aldrin Petrus Mongan adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Udara lulusan Akademi Angkatan Udara di tahun 1992 dari Satuan Korps Penerbang. Kelahiran Laikit di Membe, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 24 Januari 1971. Diketahui, ia pernah meraih juara 1 pistol speed shooting non-octave VIP lomba menembak Piala Pangkostrat pada hari ulang tahun ke-64 Kostrat di tahun 2025. Jabatan strategis yang pernah diembannya adalah sebagai Komandan Lanut Patimura di tahun 2016, Komandan Lanut El Tari di tahun 2022, dan sekarang menjabat sebagai Patisahli Kasau bidang Iptek. Marsma Roni Irianto Moningka. Marsma Roni Irianto Moningka adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Udara lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1992 dari Satuan Korps Penerbang Tempur. Kelahiran 11 Desember 1970 di Gianyar, Bali. Diketahui, ia merupakan lulusan terbaik Akademi Angkatan Udara peraih Adi Makayasa di tahun 1992. Jabatan strategis yang pernah diembannya adalah sebagai Wadang Seskau di tahun 2021, sebagai Ditkem Bangja Puslaik Lambang Jau di tahun 2023, dan sekarang ia menjabat sebagai Dirjen Bak Akademi TNI. Marsma Dirk Polce Lengkei. Marsma Dirk Polce Lengkei adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Udara lulusan Akademi Angkatan Udara di tahun 1991 dari Satuan Korps Penerbang. Jabatan strategis yang pernah diembannya adalah sebagai Asren Kasko Hanutnas di tahun 2019, sebagai Dirdik Kodiklat TNI tahun 2020, sebagai Pati Mabesau di tahun 2022, dan sekarang ia menjabat sebagai Kepala Kelompok Staf Ahli Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3. Marsda Donald Kasenda. Marsda Donald Kasenda adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Udara lulusan Akademi Angkatan Udara di tahun 1991 dari Satuan Korps Penerbang. Kelahiran 8 Oktober 1970 di Ramboken, Minahasa, Sulawesi Utara. Ia berpengalaman dalam pertempuran, diantaranya adalah Operasi Seroja, Operasi Pemberontakan di Aceh, dan Operasi Pemberontakan di Papua. Tercatat, ia juga jago memanah dan pernah menjadi juara ketiga kejuaraan panahan dan Koharmata Cup 2025 yang digelar di lapangan panahan Kehormatan Bandung. Jabatan strategis yang pernah diembannya adalah sebagai Waasop di tahun 2022, sebagai Waasintel Panglima TNI di tahun 2022 hingga 2023, sebagai Pangkop Sau 3 di tahun 2023, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Staf Komando Operasi Udara Nasional. Marsma David Johan Tamboto. Marsma David Johan Tamboto adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Udara lulusan Akademi Angkatan Udara di tahun 1996 dari Satuan Korps Penerbang Tempur. Kelahiran 9 Desember 1974 di Tomohon, Sulawesi Utara. Jabatan strategis yang pernah diembannya adalah sebagai Dan Lanut Hasanuddin di tahun 2021, sebagai Dan Kosek 3 Kopsut 3 di tahun 2023, sebagai Asops Kaskopsutnas di tahun 2023 hingga 2025, dan sekarang menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf Angkatan Udara. Marsekal Muda Jori Soleman Koloai. Marsda Jori Soleman Kaloai adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Udara lulusan Akademi Angkatan Udara di tahun 1992 dari Satuan Korps Penerbang Tempur. Kelahiran 3 Januari 1971 di Minahasa, Sulawesi Utara. Diketahui, ia pernah meraih juara 2 perlombaan menembak kelas Pati Eksekutif 20 meter dan juara 1 pada kelas duel Falling Flat
non-optik pada tahun 2025. Jenderal Berdara Minasa ini sekarang menjabat sebagai Kepala Pusat Pengkajian Strategis Penelitian dan Pengembangan Tentara Nasional Indonesia.